Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bu Okta selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen keuangan. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang akan membahas tentang ruang lingkup manajemen keuangan. Perkenalkan, saya Dwinola Lela Febrianti. Yang pertama, kami akan membahas tentang definisi manajemen keuangan. Manajemen keuangan ialah proses menggabungkan ilmu beserta seni yang meliputi pembahasan, pengkajian, juga penganalisian tentang bagaimanakah manajer keuangan ketika mempergunakan keseluruhan kekayaan milik korporasi atau entitas dalam melakukan pencarian, pengelolaan atau mengurus, serta melakukan pembagi dana yang memiliki tujuan supaya entitas dapat menghasilkan keuntungan serta kemakmuran kepada para pemangku kepentingan dan jaminan bagi perusahaan itu sendiri untuk tetap bisa melakukan proses usahanya secara konstan dan terus-menerus. Selanjutnya ada tujuan manajemen keuangan. Yang pertama itu untuk meningkatkan nilai perusahaan secara maksimal, kesejahteraan pemegang saham secara maksimal, dan serta meraih hasil manajerial yang secara maksimal. Yang kedua itu ada menjaga kestabilan keuangan berada di kondisi yang dapat dikendalikan dan teratur. Yang ketiga meminimalkan ancaman entitas di saat ini dan pada masa saat yang akan datang. Yang keempat itu ada mendapatkan keuntungan yang maksimal dalam jangka panjang. Dan kelima atau yang terakhir itu ada bertanggung jawab terhadap industri dalam arti meningkatkan kesejahteraan dari karyawan korporasi. Berikutnya itu fungsi manajemen keuangan. Yang pertama itu ada investment decision atau keputusan investasi. Definisi dari keputusan investasi sendiri itu adalah proses di mana perusahaan akan memutuskan aset yang akan dikelola, di mana keputusan yang diambil oleh perusahaan ini akan secara langsung memengaruhi jumlah hasil perolehan investasi juga arus dana entitas di masa yang mendatang. Yang kedua ada financing decision atau fungsi pendanaan. Ketetapan pendanaan perlu menilik dan mencermati sumber modal dengan anggaran sekecil mungkin serta persyaratan yang dapat memberikan keuntungan, baik itu bersumber dari dalam perusahaan atau dari luar perusahaan. Nah, yang terakhir itu ada dividend decision atau keputusan dividen. Fungsinya itu ada banyak, tetapi 3 yang utama yaitu yang pertama, jumlah persentase keuntungan yang akan diberikan kepada pemangku kepentingan yang berupa kas. Yang kedua itu ada tingkat kestabilan dividen yang akan manajemen bagikan. Dan yang ketiga, yang terakhir itu ada stok dividen atau pembayaran dividen dalam bentuk saham sehingga jumlah dividen saham akan bertambah sebagai efek dari meningkatnya jumlah peredaran saham. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen keuangan. Yang pertama, pencarian dana, yaitu bagaimana menemukan sumber-sumber keuangan bagi perusahaan yang dapat dijadikan sebagai modal bagi perusahaan. Yang kedua, pengelolaan dana, yaitu manajemen keuangan memiliki kewajiban untuk melakukan pengelolaan keuangan perusahaan, kemudian menginvestasikan dana yang terdapat di dalam perusahaan ke bagi-bagian yang dipandang bermanfaat ataupun dapat memberikan keuntungan. Yang ketiga, dan pembagian dana, yaitu manajemen keuangan perlu memutuskan persoalan mengenai pembagian laba untuk para pemangku kepentingan yang disesuaikan dengan besaran modal yang pemilik setorkan ataupun tempatkan pada perusahaan. Yang kedua, prinsip-prinsip manajemen keuangan. Yang pertama, konsistensi, yaitu sistem keuangan harus tetap konsisten dari waktu ke waktu, boleh disesuaikan jika ada perubahan besar dalam entitas. Yang kedua, akuntabilitas, yaitu menuntut tanggung jawab hukum dan moral atas penggunaan keuangan agar pihak terkait tahu bagaimana uang digunakan. Yang ketiga, transparansi, yaitu manajemen wajib terbuka dalam menjelaskan perencanaan dan laporan keuangan agar pihak berkepentingan mudah mengakses informasi. Yang keempat, kelangsungan hidup, yaitu menjaga kesehatan dan keberlangsungan keuangan agar kegiatan dan strategi perusahaan tetap berjalan. Yang kelima, integritas, yaitu setiap individu harus memiliki kejujuran dan ketepatan tinggi dan pencatatan dan laporan keuangan. Yang terakhir, pengelolaan, yaitu dana perusahaan harus dikelola secara tepat, hati-hati, serta disertai sistem pengendalian yang baik. Selanjutnya, peran manajer keuangan. Kemampuan manajer keuangan dalam mengelola dan mengalokasikan dana secara tepat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dan stabilitas ekonomi entitas. Jika manajer keuangan mampu menanamkan modal dan mengelola aset secara efisien, maka perusahaan akan berkembang dan mencapai tujuan usahanya. Sebaliknya, kesalahan dalam pengalokasian dana dapat menyebabkan kondisi keuangan dan ekonomi entitas memburuk.
Selanjutnya masalah keagenan, yaitu muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara manajemen atau agen dan pemilik modal atau prinsipal. Manajer seharusnya bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan pemilik, tetapi terkadang lebih mementingkan kepentingan pribadi yang dapat merugikan perusahaan. Cara untuk mengatasinya yang pertama, kekuatan pasar, yaitu pemilik modal dapat menekan dan mengganti manajer yang tidak bekerja sesuai harapan. Yang kedua, biaya keagenan, yaitu berupa biaya pengawasan dan pemberian insentif agar manajer termotivasi bekerja sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Perkenalkan, nama saya Dama Yudamru. Materi selanjutnya yaitu tugas manajer keuangan. Yang pertama, meramalkan dan merencanakan aktivitas entitas. Manajer keuangan bertugas memproyeksikan kebutuhan dana dan perencanaan penggunaan dana perusahaan untuk mendukung tujuan bisnis dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, melakukan penentuan besaran nilai perdagangan entitas. Manajer keuangan menentukan nilai ekonomi entitas dalam berbagai transaksi pasar, serta memastikan nilai perdagangan ini mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara akurat. Yang ketiga, mengkoordinasikan serta mengontrol pekerja. Manajer keuangan mengatur tugas dan fungsi staf keuangan serta mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan. Yang keempat, melakukan interaksi dengan pasar keuangan. Manajer keuangan melakukan komunikasi, negosiasi, dan transaksi dengan pihak-pihak di pasar keuangan seperti bank, investor, dan tempat lain untuk mendukung pembiayaan perusahaan. Yang kelima, manajemen risiko dan mempertanggungjawabkan strategi. Manajer keuangan bertanggung jawab mengidentifikasi risiko keuangan, mengelolanya, serta mempertanggungjawabkan strategi keuangan yang diterapkan agar tujuan perusahaan tercapai dengan risiko yang terkontrol. Kemudian ada pertumbuhan keuangan jangka panjang. Untuk mendukung pertumbuhan perusahaan, penambahan aset seringkali memerlukan pendanaan eksternal apabila laba ditahan tidak mencukupi. Menurut Wijaya, kebutuhan dana eksternal dihitung berdasarkan asumsi bawah. Yang pertama, aset tetap meningkat sebanding dengan kenaikan penjualan. Dan yang kedua, rasio aset terhadap penjualan tetap konstan. Langkah penentuannya meliputi penghitungan rasio awal, proyeksi penjualan dan laba, penyusunan laporan posisi keuangan proyeksi, lalu menghitung serta menentukan komposisi dana eksternal. Selanjutnya yaitu ada konsultan keuangan. Menurut Salim, financial distress atau konsultan keuangan merupakan bagian yang disebabkan oleh kejadian-kejadian yang menjuruskan perusahaan berada di bawah kondisi financial distress. Kondisi konsultan keuangan dapat terjadi pada suatu waktu dan juga dapat berhenti di waktu lainnya. Bahkan, kondisi tersebut bisa membawa perusahaan ke arah yang buruk seperti bangkrut atau tidak dapat beroperasi kembali. Untuk mengatasinya, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah seperti menjual aset utama, melakukan merger dengan perusahaan lain, mengurangi beban pengeluaran, menerbitkan surat berharga, bernegosiasi dengan pihak bank untuk memperoleh dana, menukar utang dengan menjadi surat berharga, atau mengajukan pernyataan pahit bila kondisi sudah tidak dapat dipulihkan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Manajemen keuangan adalah proses pengelolaan keuangan perusahaan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan utama, yaitu memaksimalkan nilai perusahaan dan kesejahteraan pemegang saham. Fungsinya meliputi pengambilan keputusan investasi, pendanaan, dan pembagian dividen. Dengan ruang lingkup yang mencakup pencarian, pengelolaan, serta pembagian dana berdasarkan prinsip konsistensi, akuntabilitas, transparansi, dan integritas, manajer proses keuangan berperan penting dalam perencanaan, pengawasan, pengelolaan risiko, serta menjaga stabilitas dan pertumbuhan perusahaan agar terhindar dari masalah keyakinan dan kesulitan keuangan. Sekian presentasi kelompok dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.